Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ananda Kusuma Mahendra dari Fisika Angkatan 2022 dengan NIM 182221068. Di sini saya akan mengerjakan soal penugasan ujian akhir semester Fisika Komputasi 2. Dan di sini sudah tertera soal yang telah diberikan, yaitu seperti berikut: mengerjakan skrip di komputasi Indonesia dibuat random, dan sudah dibuat random, dimana di sini saya mendapatkan soal nomor 1 bagian video pertama, yaitu metode numerik persamaan Laplace. Di sini saya akan bercerita dari PPT Pak Sugi, tapi saya akan menggunakan skrip saya sendiri melalui video yang diberikan dari Komputasi Indonesia juga, dan di situ saya akan mengkonvert dari bahasa pemrograman Octave ke bahasa pemrograman Python. Baik. Di sini saya akan menggunakan ChatGPT sebagai asisten pembuatan video kali ini. Baik. Di sini saya akan membuka ChatGPT, di mana saya sering berdiskusi dengan ChatGPT pada akun yang saya buka tadi, dan kurang lebih ChatGPT pada akun ini sudah memahami karakteristik saya, dan jawaban yang diberikan kurang lebih 70-80% seperti keinginan saya. Baik. Di sini saya akan berdiskusi dengan ChatGPT terlebih dahulu tentang apa saja maksud dan juga apa saja rumus-rumus yang digunakan pada metode numerik Laplace yang telah diberikan pada kuliah sebelumnya. Baik. Di sini saya akan memberikan perintah pada ChatGPT untuk menemani saya berdiskusi beberapa menit ke depan.
Baik, di sini ChatGPT sudah memberikan saya jawaban tentang apa itu metode numbering persamaan Laplace. Yaitu di sini jawabannya adalah metode yang digunakan untuk menyelesaikan persamaan Laplace, yaitu salah satu jenis persamaan diferensial parsial. Persamaan Laplace sering muncul dalam berbagai bidang seperti elektrodinamika, mekanika fluida, dan termodinamika untuk menggambarkan sistem dalam keadaan stabil. Nah, pada jawaban-jawaban tersebut saya akan merangkumnya dan menulisnya dalam Word yang telah saya sediakan. Baik, di sini saya akan merangkumnya pada Word yang telah saya sediakan sebelumnya. Nah, sudah tertera di sini dan saya akan sedikit mengedit pada bagian rumus, di mana saat rumus dipindah pasti akan rusak. Baik, di sini jawaban masih perlu diperbaiki, di mana penulisan rumus masih kacau karena adanya
copy paste pada ChatGPT yang membuat rumus rusak saat di paste pada Word. Lalu di sini saya akan berdiskusi lagi tentang beberapa contoh penerapan pada soal fisika tentang metode numerik persamaan Laplace. Di sini pada jawaban dari ChatGPT memberikan beberapa contoh soal tentang metode numerik persamaan Laplace, yaitu menggunakan yang pertama, contoh soal pertama menggunakan penyelesaian persamaan Laplace, lalu pada yang contoh yang diberikan juga menggunakan persamaan Laplace seperti yang telah diberikan. Dan contoh soal kedua yaitu menggunakan metode Jacobi seperti yang telah diberikan, dan menggunakan metode Gauss-Seidel. Di sini kita diberikan 3 contoh penggunaan pada soal fisika menggunakan 3 metode yang telah dicontohkan tadi. Lalu apa fungsi dari metode numerik Laplace? Ada penyelesaian Di sini saya menanyakan fungsi dari metode numerik persamaan Laplace pada penyelesaian permasalahan kehidupan atau permasalahan pada industri. Di mana di sini jawaban dari ChatGPT adalah yang pertama adalah pemodelan panas dan transfer energi.
yaitu fungsinya menganalisis distribusi suhu pada suatu material dalam kondisi steady state, di mana ketika tidak ada perubahan suhu seiring waktu. Lalu memetakan aliran panas pada komponen mesin seperti mesin, pipa, atau bangunan. Nah, di sini diberikan contoh seperti di industri manufaktur, di mana mendesain sistem pendingin untuk alat berat atau perangkat elektronik. Dan pada kehidupan sehari-hari yaitu mendesain sistem isolasi rumah agar hemat energi. Lalu yang kedua adalah elektrostatis dan medan listrik. Fungsinya yaitu menghitung distribusi medan listrik atau potensial listrik pada ruang tertentu seperti di antara kapasitor atau kabel transmisi. Nah, berikut adalah contohnya, yaitu pada industri elektronik. Mendesain komponen elektronik seperti sensor, kapasitor, dan perangkat mikroelektronika. Lalu di sini ada lagi contoh, yaitu energi terbarukan. Merancang tata letak panel surya untuk mengoptimalkan distribusi listrik. Lalu yang ketiga adalah pemodelan hidrodinamika dan aliran fluida, di mana fungsinya yaitu memetakan aliran fluida air atau udara dalam sistem tertentu dengan kondisi steady state. Yaitu ada beberapa contoh di sini, 2 contoh yang diberikan, yaitu pada industri perpipaan, yaitu merancang jalur pipa air atau minyak untuk memastikan distribusi tekanan merata. Lalu pada kehidupan sehari-hari untuk mendesain sistem ventilasi dalam bangunan untuk aliran udara yang optimal. Dan ada lagi di sini yang keempat adalah untuk analisis struktural, di mana fungsinya memodelkan distribusi tekanan atau tegangan pada struktur padat. Contohnya yaitu industri konstruksi. Mendesain jembatan atau gedung untuk memastikan distribusi tegangan yang aman. Lalu aerospace, di mana mengoptimalkan desain senyap pesawat agar tahan terhadap tekanan udara. Yang kelima, diberikan contoh penerapan pada geofisika dan pemodelan lingkungan, di mana di sini fungsinya yaitu memodelkan distribusi suhu dalam kerak bumi atau distribusi air tanah pada kondisi steady state. Contohnya yaitu pada industri energi, yaitu menganalisis reservoir panas bumi atau sumber air bawah tanah. Lalu pemodelan lingkungan, di mana di sini memantau distribusi polusi atau panas di lingkungan perairan. Lalu yang keenam adalah simulasi magnetostatika, yaitu fungsinya memodelkan medan magnet dalam perangkat seperti motor listrik atau generator. Nah, contohnya adalah pada industri otomotif, yaitu mendesain motor listrik yang efisien untuk kendaraan listrik. Dan pada industri energi, mendesain generator untuk pembangkit listrik. Selanjutnya adalah perancangan produk dengan optimasi steady state.
Fungsinya yaitu meningkatkan efisiensi kerja perangkat dengan memodelkan kondisi steady state, yaitu contohnya adalah pada industri elektronik seperti optimasi chip prosesor agar tidak mengalami overheating. Lalu pada industri farmasi yaitu mendesain reaktor kimia yang memerlukan distribusi suhu merata untuk reaksi optimal. Nah, itu tadi adalah beberapa implementasi dari uh, metode Laplace pada kehidupan sehari-hari dan juga kehidupan yang membantu pekerjaan manusia seperti pada kawasan industri dan juga manufakturing. Dan ini akan saya paste pada catatan yang telah saya buat pada Word. Lalu selanjutnya saya akan melihat coding pada komputasi Indonesia, di mana di sini adalah menggunakan bahasa pemrograman Octave, dan saya akan mencobanya untuk dikonvert pada bahasa pemrograman Python. Di sini telah disajikan hasil dari convert Octave ke Python, di mana kita mendapatkan jawaban dari GPT. Pada AI ini dijelaskan juga bagaimana kode tersebut bisa berjalan. Dan di sini dijelaskan bahwa kode ini menjelaskan metode iteratif untuk menyelesaikan persamaan Laplace dengan Python, di mana persamaan awal, dimensi matriks N, reaksi lambda, dan batas error EPOH dianalisis, lalu kondisi batas di mana suhu di setiap tepi matriks diatur sesuai dengan soal. Lalu di sini suhu baru dihitung berdasarkan rata-rata tetangga, lalu reaksi ditetapkan untuk stabilitas solusi, error dihitung untuk memeriksa konvergensi. Lalu output yang dihasilkan adalah menampilkan jumlah literasi yang dibutuhkan sehingga konvergensi dan matriks distribusi suhu akhir. Mari kita coba untuk coding ini, bagaimana cara bekerjanya dan apa output yang dihasilkan pada rumus coding Python ini. Sini saya akan membuka folder baru.
membuat baru di sini. Dan kita run. Nah, di sini kita mendapatkan hasilnya. Baik, saya akan meminta ChatGPT untuk menampilkan hasilnya dalam bentuk GUI agar lebih mudah untuk dilihat dan lebih mudah untuk diproses oleh pelihat atau orang yang melihat nanti. Baik, di sini kita akan mencobanya. Dan berikut adalah hasilnya. Baik, terima kasih. Sekian dari pemaparan saya. Apabila ada kekurangan atau kesalahan dalam mengucap kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.